Sampai sekarang masih hangat diperbincangkan soal kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat. Banyak juga yang membahas kira-kira dampak ke depan seperti apa, tidak hanya di politik dalam negerinya Amerika Serikat saja, tapi secara geopolitik terhadap dengan hubungan-hubungan beberapa negara lain. Karena memang kalau Donald Trump kita ingat begitu ya, 2016-2020 ketika menjabat, melakukan langkah yang cukup fenomenal pada saat ia menjabat, pergi ke Korea Utara. I can say he's the first president of America yang berangkat ke Korea Utara. Dan saya juga penasaran kira-kira seperti apa ya dampaknya hubungan antara Amerika Rusia ketika Presiden Donald Trump kembali terpilih menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat. Kita akan bahas bersama dengan Ibu Koni Rahakundini Bakri yang merupakan Profesor Saint Petersburg State University. Bu Koni, apa kabar? Kabar baik, salam hormat dari Sochi. Tadi malam kita baru berapat dengan Presiden Putin. Wow. Oke, Ya, aku nggak salah pilih narasumber kalau begitu ya, karena baru saja selesai rapat dengan Presiden Putin. So, Bu Koni, mungkin di-spill pada saat rapat kemarin, kira-kira bagaimana sih sambutan Presiden Putin terhadap kemenangan Donald Trump ini? di sini kita bisa lihat ya, seorang leader yang hebat itu dia betul-betul bisa respect orang, walaupun kalau di frame kan seolah-olah Amerika dan Rusia itu adalah musuh bebuyutan gitu. Oke, jadi pertama Presiden Putin sih pasti menyampaikan selamat. Yang kedua tuh yang saya sangat impress. Jadi dia bilang terlepas dari kontroversi apapun tentang Trump dan of course Rusia dengan senang hati akan bekerja sama dengan siapapun pemimpin dunia. Tapi yang beliau bilang bahwa satu hal yang saya sangat respect pada Presiden Trump itu adalah ketika dan kepada manusia siapapun dia bilang adalah ketika dia dalam suatu keadaan yang bahaya dia tetap tampil dengan solid gitu dengan utuh tanpa kekurangan apapun. Dan itu adalah ketika terjadi penembakan pada Presiden Trump, kelihatan betul bahwa di situ karakter orang itu terlihat kalau menurut Presiden Putin. Dia pejuang ya kan dan dia betul-betul fokus pada bagaimana memenangkan Amerika kembali lah. Karena dia punya target menjadi presiden itu adalah untuk mengembalikan Amerika menjadi MAGA itu kan, make America great again. So the thing is that you can from the leader ya, ketika dia leader besar itu, despite of everything yang dilakukan West dengan di komandannya Amerika Serikat, ternyata Presiden Putin tetap mengucapkan selamat, tetap respect, apalagi pada saat melihat kejadian penembakan. Dan yang paling pasti, ini kalau saya boleh spill dikit ya, kita tuh kemarin rapat agak terlambat, jadi sekitar dua Oke. setengah jam. Dan ketika saya tanya sama pas pampresnya, saya tanya sama Valdai leaders di sini, ada apa sih? Kita tuh ada gosip-gosipnya, beliau sedang nunggu telepon Trump dari Amerika Serikat. Kan beda waktu kita kan 12 jam kan, lumayan, 6 jam, Mhm. 6 jam. Jadi gitu, Oke. makanya tadi kita pikir, Jadi wah, telat ketemu Presiden rapatnya Putin. karena menunggu telepon dari Donald Trump. Iya, maksudnya kan karena kan Donald Trump waktu kampanye janji nih, begitu dia Ya. terpilih, ya dia Hmm. akan menyelesaikan masalah Ukraina dalam Hmm. 24 jam. Bukan karena Pak Presiden Putin ingin nungguin telepon, enggak, tapi kan dia harus menghormati kalau ada wish seperti itu ya dia harus standby. That's the rumors between us gitu yang dia Oh, oke. di pada gitu. Oke. Berarti tone-nya atau vibes-nya positif begitu ya, bisa It's, dibilang it's atas very kemenangan positive. very Yes. positif. Very Oke. positif. Mungkin sama seperti gini ya, karena kan kita melihat janji Trump selama kampanye itu selalu make America great again. And for us, mungkin juga untuk seluruh dunia, adalah ternyata Amerika itu akan inward looking, Mas Reno. Jadi tidak Hmm. akan lagi terlalu outward looking. Meaning dia Hmm. nggak akan terlalu cawe-cawe lagi, terlalu banyak keluar, tetapi akan lebih konsentrasi untuk bagaimana menghilangkan semua aspek-aspek yang merugikan Amerika Serikat, termasuk tuduhan misalnya dengan kebijakan Trump akan deregulasi iklim, lingkungan, jelas ekonomi dan lain-lain. Dan juga katanya kan dia retorika dia selama kampanye itu memecah belah masyarakat ya kan. Mhm. Maka dia mungkin akan lebih konsentrasi membenahi itu. Yang kedua juga ada kebijakan luar negeri yang orang bilang itu isolasionis ya, Hmm. dengan Make America Great Again. Tapi untuk menjalankan politik isolasi terhadap Amerika saat ini yang sedang udah mau kolaps, kalau kita boleh bilang munculnya BRICS, munculnya Rusia, saya kira politik isolasi itu menjadi satu hal yang nggak buruk-buruk amat loh Mas Renot. Kita Hmm. kalau tarik sedikit ke Rusia ya, Rusia itu adalah negara yang kena sanksi terberat di dunia, 22.000 sanctions. Can you Betul. imagine? Tapi dia tuh suruh mempertahankan diri, menguatkan diri, ketahanannya. Kita bicara tentang Survive ya. ketahanan. Ya, itu dia bangun. Jadi dia nggak masalah mau diputus dari masalah energinya, mau diputus dari masalah ekonominya, pendapatan negara terbesarnya dihancurkan ya kan, kerjasama diplomatik diputuskan, akademisian juga dihilangkan, orang-orang yang Hmm. terbang dari manapun ke arah Rusia dianggap jadi masalah. Saya di sini ada salah satu orang dari Amerika Serikat,
dia itu langsung nggak bisa pulang lagi ke Amerika Serikat gara-gara menghadiri rapat penting di Rusia. So, Hmm. demokrasi macam apa yang ini jadi menarik. Demokrasi macam apa sih yang sudah kita hadapi sekarang, dan kita berharap Trump ini dengan keberaniannya, dan saya rasa ini kan dia akan all in ya dengan kemenangan ini, maka akan banyak hal yang akan berubah. Kita berharap dari Amerika Serikat, apalagi Trump itu nggak punya masalah sama Presiden Rusia, sama Presiden Putin. So they are Hmm. friends. They can call anytime they want, gitu kan. Sekali lagi kalau Presiden Putin dia tadi malam sampaikan, saya nggak pernah memutuskan hubungan saya yang baik-baik saja, bisa teleponan, bisa apapun, bicara apapun dengan siapapun leaders. Tapi kalau dia tidak telepon saya nggak mungkin telepon dia. Saya menghargai keputusan dia. It's very interesting. Jadi menurut saya posisi Trump yang sudah janji akan menyelesaikan masalah Ukraina Rusia, dan di sini Presiden Putin yang anytime menunggu telepon, I Hmm. think it's a good. Belum lagi juga kita semua tadi malam ada beberapa utusan dari negara-negara Timur Tengah kan, tentu pastinya kita semua concern tentang bagaimana penyelesaian masalah Israel Palestina. Dan Ya. kalau bicara Israel Palestina, satu hal yang kita mesti angkat topinya kepada Trump itu, hanya dia presiden yang bisa melahirkan Abraham Accord ya. Kita Indonesia Hmm. yang mewajibkan Palestina merdeka atau apapun dalam undang-undang kita aja nggak ada tuh yang bisa bikin Muhammad Accord, Sulaiman Accord, Ismail Accord, whatever Accord. Tapi kan Trump bisa, walaupun sekarang sedang luluh lantak karena perang ini lagi terjadi, tetapi kan Hmm. nggak menutup kemungkinan ada Abraham Accord 2, 3, dan seterusnya, mengembalikan kemudian hubungan baik antara negara-negara Timur Tengah gitu. Oke, menarik tadi ketika Bu Kony bahas soal sanksi ya, ada puluhan ribu sanksi terhadap Rusia, dan salah satu di antaranya adalah itu yang memberikan Amerika pada saat di era Joe Biden. Apakah kemarin juga di-spill hasil teleponan mungkin ya, akan ada pencabutan sanksi khususnya dari Amerika untuk Rusia, karena memang they're fine antara Trump dengan Presiden Putin. No, aku tadi ngomong soal teleponan itu karena beliau datang terlambat. Apakah Oke. telepon itu sudah dapat atau belum? I don't know. Dan kalaupun Hmm. ada, harus Hmm. dari Kremlin pengumumannya, nggak bisa dari kita kan. Ya. Tetapi Hmm. yang paling menarik adalah bahwa kans untuk terbukanya kembali jalur diplomasi, kan gini loh. Kita ini kan sekarang secara global saling terkoneksi, betul? Hmm. Tetapi Hmm. sejak perang Rusia Ukraina ini, dunia itu berubah secara sistem berdemokrasi. Yang paling basisnya apa? Salah satu koridor demokrasi adalah komunikasi. Hmm. Kita, embassy tetap ada, embassy Rusia dimanapun di seluruh dunia ini ada, nggak ditutup. Tapi Hmm. perhatikan, para duta-duta besar Duta besar. atau para diplomatnya itu kan, kalau bisa dibilang selain di Indonesia ya dan negara-negara yang bersahabat, dia dikucilkan gitu. Jadi Hmm. embassy-nya ada tapi mereka nggak diajak bicara. Demikian juga akademisinya. Kita sudah pasti akademisi Rusia kemana-mana tuh agak sulit, walaupun kayak saya di Sorbonne, saya di Le Havre, saya di mana itu tetap ada yang datang yang nekat, dan mereka pikir si dekan-dekannya atau kampus tersebut kayak Sorbonne tuh berani dia. Dia pikir itu kebijakan negara, tapi kebijakan kampus kan harusnya tetap berkomunikasi. Nah, at the same time banyak yang datang ke sini punya masalah, yang datang dari Eropa, yang datang dari Amerika, karena Valda yang saya sedang bahas ini kan forum diskusi para akademisi dunia. Jadi kita Jeffrey Hmm. Sach di sini, you name it lah, semua nama-nama besar, creme de la creme pemikir itu ada di sini gitu. Jadi it's very elite academicians. Nah, bayangkan aja mereka tuh kayak yang dari Swedia, itu dia bisa di-ban gitu loh. Jadi ini menjadi menarik, dan sebenarnya menurut saya pelajaran dari apa yang dilakukan terhadap Rusia, Indonesia ini kalau nanti politik luar negerinya lebih clear, dan saya rasa Pak Prabowo tuh lebih clear ya dalam menjalankan non-alignment-nya, kita Hmm. memang harus siap belajar tentang resilience, tentang ketahanan terhadap bangsa itu seperti apa. Jadi di dalam prinsip Rusia, kita nggak pernah niat jahat, tapi kalau niat jahat sama kita, ya udah kita ikutin aja. Nah, Hmm. sekarang gini, saya lagi bicara ini kenapa? Karena sekarang tuh Rusia punya konsep baru, dan saya rasa Presiden Trump nggak buta gitu untuk kalau dia jailin Presiden Putin. Rusia ini karena tentang masalah transaksi yang mencapai 22.000 item, 22.000 subjek itu, dia baru saja mengeluarkan buku dari kampusnya di Moskow, di Asian Turn in Russian Foreign Policy. Jadi sekarang tuh Rusia itu betul-betul akan mengembangkan konsep Eurasia dia. Dan saya Hmm. kemarin lalu saya bertemu dengan Presiden Lukashenko dari Belarus. Belarus pun sama, dia mengatakan bahwa the greater Eurasia-nya harus terjadi. Apa sih makna the greater Eurasia? ASEAN countries akan di-approach. Sekarang ini ASEAN countries yang di-approach saat itu kan Vietnam, ya kan, Laos gitu. Nah, mungkin Indonesia harus mengambil peran besar bagaimana konsep pergeseran strategis kebijakan Rusia dan kawan-kawan ex-Soviet, kecuali Ukraina.
itu ke Asia dalam berapa tahun terakhir ini kemudian akan sangat menyangkut penyesuaian strategis tentang aspek ekonomi, bagaimana juga peran Indonesia dengan Silent of Communication. Kita tahu dong, kemarin kita baru latihan Navy bersama Rusia, itu baru 5 kapal perang yang nggak besar tuh. Artinya ke depan ini akan menjadi lebih signifikan dengan Australia juga kita akan exercise dengan atau sedang exercise, kemudian dengan Cina kita akan gitu. Jadi menurut saya akan menjadi menarik. Dan di sini faktor Eurasia itu, di mana Rusia dan China menjadi dan India ya menjadi leading actor, itu akan jadi menentukan betul peran Indonesia yang sebenarnya dengan non-alignment movement-nya itu atau dengan non-alignment prinsipnya itu bisa sangat signifikan mainkan Oke. peran. Salah yang dijanjikan pada saat kampanye Donald Trump ingin mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam, 1 hari begitu ya. Tapi kalau kita ingat Bu Kony, perang itu kan berarti masing-masing negara punya kepentingan. Ukraine punya kepentingan, Rusia juga punya kepentingan. Kalau menurut analisis Bu Kony, bisakah kemudian seorang Presiden Trump, Amerika hadir di situ, kemudian mengakomodir semua kepentingan yang ada sehingga perang bisa berakhir? Atau definisi akhir perang ini seperti apa? Gini, kita mesti paham dulu kenapa perang ini terjadi. Hmm. Perang ini terjadi adalah pengkhianatan dari Barat, dan Barat ini ketika saya bicara adalah NATO countries yang juga didrive oleh Amerika Serikat, yang terus melebarkan sayapnya. Dan bahwa Presiden Putin dan Rusia sudah bilang bahwa dari lama-lama, lu boleh deh kerjasama terus dengan NATO lu kemana-mana. Don't touch certain countries. Gitu kan, yang langsung border dengan Rusia. Because first, kita udah nggak punya aliansi. Kita nggak mau ngapa-ngapain. EU segala macam udah kita juga udah silakan kita malah bangun Nord Stream gitu. Coba bayangkan dengan Jerman. Jadi ngapain lu mesti bikin itu? Nah, tapi kan kelihatannya ada satu negara dengan pemimpin yang mau dijadikan proxy yang membiarkan rakyatnya suffer, yaitu adalah kebijakannya Zelensky. Jadi patut dipahami bahwa sebenarnya ini kan perang perang yang menurut saya bukan perang langsung gitu loh. Amerika terhadap Rusia atau West terhadap Rusia yang makin besar dan kuat. Tetapi bagaimana menggunakan Ukraina. Jadi kalau ditanya sekarang apakah akan selesai? Saya kok yakin selesai karena menurut saya Trump ini seperti janjinya akan segera akan menyelesaikan telepon. Kedua dia orang kayaknya kurang basa-basi ya. Kalau saya perhatikan leader-leader macam Trump, macam Presiden Putin tuh they are very easy saying what they want. Ya, Udah, jadi straight to the nggak banyak point ya. retorika diplomatik, bahasa-bahasa yang terbungkus gitu. Udah aja, this is what I want, this is what I don't want gitu. Dan rantai birokrasinya bisa dia putus gitu. Nggak usah terlalu ribet. Kan banyak tuh negara-negara yang mau melakukan terlalu berkelak-kelok gitu birokrasinya dan diplomasinya. Di sini saya lihat tidak begitu dan sistem itu jalan, dan saya percaya di kabinet Trump juga akan demikian karena Amerika tuh nggak bisa tutup mata lah. Kalau dia terus begini, apalagi dengan BRICS yang akan bergabung dengan BRICS aja udah kuat nih, akan menambah negara-negara termasuk negara tetangga kita ya, Malaysia udah diundang. Kemudian akan bergabung connect dengan Eurasia. Wah, coba buka peta deh. Kalau sampai Eurasia dan BRICS bergabung, itu kekuatan dunia tuh ekonomi bergeser. Dan apa yang fatal tadi malam kita bahas? US dollar akan terjun bebas pasti. Itu cuma masalah waktu. Oke oke. Makanya Presiden Trump pasti Anda yakini melihat hal-hal itu dan tidak mungkin mengambil langkah-langkah yang ya gegabah lah ya. Pasti dia ingin menyelamatkan negaranya juga sekalipun begitu ya. Nah, pertanyaan begini, apakah dengan cara bisa dimaknai Amerika akan ngedrive dalam tanda kutip NATO sebagai salah satu caranya untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina ini? Hmm, gimana ya? Saya cuma bilang bahwa Presiden Trump saya rasa karena dia ini sudah all out untuk memenangkan ini dan akhirnya dia menang, dan juga yang endorse juga nggak main-main ya, Elon Musk. Makanya saya sejak Elon Musk endorse tuh saya ya udah yakin jauh-jauh hari Trump pasti menang gitu kan. Saya rasa dia akan semakin pede karena apa? Gini ya, dunia kita sekarang tuh di dunia yang dibentuk oleh branding dari media sosial. Oke, Jadi bagaimana agree. kebijakan sebuah orang pemimpin itu akan terus dibombardir dengan, kalau zaman dulu tuh kita sebutnya propaganda ya. Kalau sekarang Hmm, ya semacam itulah. Tapi kan teknologi sekarang udah canggih. Pertama kita punya neuroscience. Neuroscience itu orang bisa dengan dibombardir tanpa kata, mungkin cuma pakai warna, cuma pakai lambang. Tapi bagaimanapun manusia membaca karena kita tiap hari hampir menempel dengan gadget, itu akan membuat kita kayak secara neuroscience akan tahu apa. Contoh kemarin, saya kok yakin banget begitu Elon Musk endorse, ini merah menang nih. Karena tinggal kalau saya jadi Elon Musk, saya sering-sering aja mainkan warna merah. Itu akan mencuci orang lama-lama, yakin jadi sebuah pilihan. hmm, Nah, demikian juga perdamaian di Ukraina.
ataukah juga di mana di Israel gitu. Salah satu yang paling menarik kan tadi malam kami masih bahas nih, apakah solusi Timur Tengah ini bisa selesai dengan cepat? Jangan salah Mas Reno, masalahnya bukan cuma di Amerika. Apakah Mhm. negara-negara di Timur Tengah juga mendukung nggak sih perdamaian itu? Coba kita lihat deh. Kok yang repot negara-negara yang jauh? Indonesia repot dengan katanya undang-undangnya mewajibkan gitu kan, atau apapun namanya pembukaan. Amerika repot, wah ini soalnya apa Israel mesti kita defend gitu. Hmm. Loh, negara Timur Tengah sendiri nih yang sama-sama Arab, sama-sama Islam kalau bisa dibilang, kok nggak serepot itu? Itu kemarin kita bahas karena juga kan banyak utusan dari Timur Tengah kan, dari negara-negara Timur Tengah. Jadi ini menjadi menarik, tapi saya rasa tadi dengan dunia teknologi semakin advance, kemudian apa neuroscience yang semakin canggih, AI belum lagi. Ini PR juga buat Indonesia ini, kenapa saya harus singgung ini? Jangan sampai kita tuh pertama kehilangan momentum BRICS, sehingga kemarin ketika Menlu kita yang baru bicara di Kazan bahwa Indonesia berminat untuk masuk BRICS, saya rasa itu sebuah momentum yang harus kita segera sambar. Kenapa? Kita tuh banyak sekali kehilangan kesempatan loh Mas Reno. Hmm. Investasi Rusia itu banyak sekali. Akhirnya jatuhnya ke negara-negara yang Cina, India, Dubai kayak gitu ya. Indonesia itu masih sangat sedikit. Coba gini, ada yang dibilang kita mau buka sistem perbankan. Kan apapun yang mau kita membuat, jalan dari sistem banking kita dan finance kita. Selalu alasan kita takut di-ban, takut kena sanksi Amerika, takut begini, takut begitu. Pertanyaannya, boleh kita takut, karena takut itu melahirkan hati-hati. Tapi kalau takut Hmm. melahirkan tidak mampu berbuat apa-apa, itu lucu. Karena sekarang Vietnam bisa, Cina bisa, India bisa. Why not kita bikin yang sama? Jadi saya tuh agak-agak udah mulai gemes karena saya tahu sekali ambasador kita di Moskow, ambasador Jose Tavares, itu betul-betul bekerja keras untuk bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi vice versa ya, dari Indonesia ke Rusia, dari Rusia ke Indonesia. Dan kita nggak bisa booming, jalan sih memang tetap ada, nggak bukan saya bilang, bukan nggak bilang nggak ada Mas Reno, tapi kita tuh bisa mencapai 100 kali lipat mungkin, atau enggak 50 kali lipat kalau kita jelas masalah tentang transaksi perbankannya, dan juga tanda kutip ya, menggantikan Swift code yang rahasia itu kena ban gitu. Jadi pertanyaan saya Hmm. bukan bilang ngomong kita takut di ban, nanti kita disanksi loh. Sekarang caranya orang lain bisa, kenapa kita juga nggak bisa? That spirit yang mesti kita belajar dari Rusia, dan juga dengan momentum kita ini jadi negara non alignment yang menurut saya Pak Prabowo itu bukan mediocre non alignment. Coba kita bisa lihat sebelum dilantik sudah ke Rusia, udah dilantik dia ke Australia, dia sekarang kemana? Ke Cina gitu. Cina, Jadi ini ya. adalah yang aktif gitu, betul-betul aktif. Nah, momentum ini menunjukkan Indonesia tuh punya peran yang jadi sangat seksi untuk bisa memainkan dua kekuatan atau tiga kekuatan besar itu di kawasan. Oke, Bu Kony, terakhir karena saya tahu Anda punya kesibukan yang lain setelah ini, kira-kira selain masalah sanksi tadi dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apa kira-kira hal yang akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Rusia secara khusus, bagi Presiden Putin? Kalau keuntungan tersendiri siapapun saya rasa udah ingin mengakhiri perang ya. Hmm. Dan patut dicatat Rusia itu tidak melakukan perang. Dia melakukan special military operation yang kemudian akhirnya NATO ikut campur, akhirnya jadi perang gitu kan. Jadi Oke. kalau buat saya yang paling penting adalah terselesaikannya perang. Yang kedua, diplomasi dibuka lagi, diplomasi yang normal tadi. Ngapain kita punya kedutaan besar kalau kemudian diplomatnya ditutup komunikasi? Jangankan diplomat. Saya ini kan di Jakarta banyak sekali teman saya dari para diplomat dubes EU kan. Begitu saya berteman dengan Rusia atau lebih dekat dengan Rusia, langsung nggak ada yang mau ajak ngomong. Ini kan lucu, di negara yang katanya dijamin oleh UN untuk berbicara untuk apa, Aha. itu kok nggak terjadi. Jadi itu mesti kita kita berani kritisi juga ya. Kemudian kalau kita mesti lihat juga, jangan cuma lihat Rusia tapi lihat kepada Indonesia. Trump ini jangan salah loh, dia dekat sekali sama kawan kita yang juga politisi kan, nggak usah saya sebut lantas Mhm. saya dikirain terus lagi. Tapi beliau hadir di acara kemenangan kemarin, bapak dan ibu itu, sahabat saya itu. Jadi saya pikir itu momentum yang kita mesti lihat, bahwa ada tokoh politik, partai politik kita yang jelas dia punya link kemana-mana juga, putrinya ada di pemerintahan, untuk bagaimana dia terlibat gitu, karena pembantu Hmm. Trump untuk membantu atau memenangkan kepentingan nasional Indonesia, ya kan? Contohnya nih, bagaimana menenangkan Indonesia untuk tidak terjadinya konflik di Asia Tenggara. Apakah di Laut Cina Selatan yang berseberangan dengan Natuna, apakah di Hmm. Taiwan. Whatever the story is, jangan sampai nih dengan adanya tadi penguatan BRICS dan Eurasia, makin membuat West ini memindahkan mandala perang. Jadi kita tuh Hmm. boleh berharap mandala Ukraina War dan Rusia War selesai. Tapi sebagai produsen negara terbesar dan hasil negara terbesar dari industri pertahanan, Amerika tuh pasti harus bikin perang terus. Kalau dia nggak bergeser dari situ ya, pendapatan negara. Nah, jangan sampai perangnya tuh ke kawasan kita.
Itu kenapa kita mesti pinter-pinter memainkan politik luar negeri, dan juga defense policy yang harus menurut aku udah berbeda nih. Kalau Amerika dia harus inward looking, Indonesia harus outward looking justru. Bagaimana kita mampu mengedepankan navy kita yang Green Water Navy, ya kan? Dan Green Water Navy-nya harus kayak Rusia. Rusia tuh menyebut dirinya Green Water Navy, tapi dia udah operasionalnya dia Blue Water Navy. That kind of Green Water Navy yang kita mesti punya, dengan didukung kekuatan udara dan juga kekuatan angkatan darat yang signifikan. Saya kira Oke, itu peran tidak yang bisa Indonesia mainkan. nggak cuma Rusia tapi juga ada permainan peran yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh Indonesia Harus. dengan kemenangan Presiden Trump dan bagaimanapun itu juga untuk kebaikan bangsa kita sendiri. Ibu Koni Rahakunini, Profesor Saint Petersburg State University, terima kasih sudah bergabung sama kami berbagi analisisnya soal pasca kemenangnya Donald Trump di pemilu AS, bagaimana dampaknya ke Rusia dan juga bagi Indonesia. Terima kasih Bu Koni. Dan Terima saudara itu kasih. tadi sedang viral kita untuk kali ini. Kita jumpa di episode berikutnya. Dan kalau mungkin Anda ingin punya opini, punya pendapat pribadi, boleh sampaikan di kolom komentar. Salam SCTV.